Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Winda Mufidah. Di video ini kita akan bahas perbandingan 4 jenis controller, yaitu P, PI, PD, dan PID. Kita akan lihat gimana masing-masing controller ini bekerja. Terus kita bandingkan performanya menggunakan contoh sistem orde 1 dan orde 2 dengan input unit step. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, tujuan dari video ini ada 4. Pertama, kita mau paham prinsip kerja tiap controller. Kedua, kita akan bandingin performa transiennya. Ketiga, kita analisis parameter-parameter kayak rise time, overshoot, settling time, sama steady state error. Dan keempat, kita lihat pengaruh tiap aksi kontrol terhadap respon sistem. Untuk alurnya, kita mulai dari teori dulu, lanjut ke parameter performa, terus ke contoh soal orde 1 dan orde 2, analisis grafik, dan terakhir kesimpulan. Oke, sebelum masuk ke controller-controllernya, kita pahami dulu konsep dasarnya. Jadi, di sistem kendali itu ada yang namanya set point. Itu nilai yang ingin kita capai. Terus ada output, itu hasil aktual dari sistem. Nah, selisih antara set point sama output itu disebut error, yang rumusnya ET sama dengan RT dikurang YT. Tugas si controller ini adalah menghasilkan sinyal kontrol supaya output sistem bisa mendekati set point. Simpelnya seperti itu. Oke, yang pertama controller P atau proporsional. Rumusnya simpel banget. Sinyal kontrolnya itu cuma KP dikali error. Cara kerjanya, semakin besar errornya, semakin besar juga sinyal yang dikasih ke sistem. Gak ada yang disimpan, gak ada yang diprediksi, langsung proporsional sama error saat itu. Kelebihannya, dia itu sederhana dan responnya cepat. Tapi kekurangannya selalu ada yang namanya steady state error dan atau bisa disebut offset. Jadi outputnya nggak pernah benar-benar sama dengan set point. Dan kalau KP-nya terlalu besar, sistemnya bisa osilasi atau bahkan nggak stabil. Lanjut ke kontrol PI, yaitu proporsional integral. Bedanya dari P, di sini ditambahin aksi integral. Aksi integral ini tugasnya ngumpulin error dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada error yang terus-terusan, integralnya bakal makin besar dan terus mendorong sistem buat koreksi sampai errornya beneran 0. Kelebihannya, steady state error bisa dihilangkan sepenuhnya. Cocok buat sistem yang butuh presisi tinggi. Tapi konsekuensinya, responnya jadi lebih lambat dan bisa muncul yang namanya integrator windup kalau nggak ditangani dengan baik. Berikutnya, controller PD, proporsional derivatif. Ini kebalikannya dari PI. Bukan ngelihat masa lalu, tapi memprediksi masa depan. Aksi derivatif itu ngelihat seberapa cepat error berubah. Kalau error lagi turun cepat, dia kasih sinyal buat ngerem supaya sistem nggak kebablasan atau overshoot. Jadi kelebihannya overshoot berkurang dan sistem jadi lebih stabil. Tapi kekurangannya, dia nggak bisa ngilangin steady state error. Dan karena derivatif itu sensitif banget sama perubahan, kalau sinyalnya berisik atau ada noise, hasilnya bisa nggak bagus. Nah, yang terakhir dan paling lengkap adalah PID. Gabungan dari ketiganya. Aksi proporsionalnya nangani error saat ini. Integralnya ngurusin error yang udah lama, derivatifnya prediksi ke depan supaya nggak overshoot. Jadi bisa dibilang PID ini controller yang paling komplit. Makanya nggak heran PID ini paling banyak dipakai di industri. Tapi tentunya butuh tuning yang tepat buat KP, KI, dan KD-nya supaya hasilnya optimal. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang bernama Aprilia.